Di dunia yang semakin terhubung ini, teknologi menjadi jembatan menuju kesempatan tak terbatas. Tim Sakti hadir, siap memberi inovasi di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami guna mengikuti final PKMM tahun 2024 cabang lomba PKMKC. Dengan ini, kami mempersembahkan Sakti, aplikasi pelaporan kekerasan berbasis gender dengan chatbot sebagai konseling dan pembacaan lokasi real-time guna evakuasi korban kekerasan. Namun sebelum masuk ke topik pembahasan, izinkan saya mengenalkan tim. Saya sendiri, Gibran Fatoni Belva, dengan dua anggota tim saya, Arya Bagas Saputra dan Muhammad Zaki Malika, dengan dosen pembimbing Nur Wahyu Alamsyah, Eskom, Mkom, MIM, PhD dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Per 1 Januari 2024, telah terjadi 19.151 kasus kekerasan di Indonesia. Sekitar 80,3% korban adalah perempuan. Sebagian besar korban adalah pelajar dengan persentase 45% dan 61,3% kejadian kekerasan terjadi di rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa korban kekerasan tidak memandang siapa korban dan di mana korban berada. Mulai dari pelajar hingga orang dewasa, bahkan di dalam rumah sendiri, tidak ada jaminan untuk Anda terlindungi dari kekerasan. Dari data lain yang kami temukan pula, perempuan merupakan gender yang paling rentan terhadap kekerasan. Dari total kasus kekerasan yang dilaporkan, kasus kekerasan yang tinggi justru terjadi pada provinsi-provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan betapa besar ancaman yang dihadapi oleh perempuan, di mana perempuan masih menjadi gender yang rentan terhadap kekerasan. Dari data lain yang kami temukan pula, terdapat 11.784 kasus kekerasan di rumah tangga, diikuti 1.991 kasus kekerasan di fasilitas umum dan 1.068 kasus kekerasan di lembaga pendidikan yaitu sekolah. Data ini menunjukkan betapa pentingnya intervensi di berbagai lokasi, termasuk pengamanan di ruang publik dan lingkungan domestik. Dari data lain pula, terdapat 8.818 kasus kekerasan seksual, 6.685 kasus kekerasan fisik, dan 5.715 kasus kekerasan psikis. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan harus mencakup berbagai aspek, tidak hanya fisik, tetapi juga hal yang bersifat psikis. Dari data-data yang telah saya paparkan tadi, tentunya diperlukan sebuah inovasi agar semua orang bisa mencapai layanan perlindungan kekerasan di mana saja dan kapan saja. Aplikasi Sakti adalah platform pelaporan kekerasan yang cepat dan mudah diakses. Dilengkapi dengan fitur chatbot berbasis AI untuk edukasi, serta pelacakan lokasi real-time guna memfasilitasi evakuasi korban. Melalui aplikasi ini, diharapkan penanganan kekerasan berbasis gender dapat lebih efektif, mempercepat respon dari pihak berwenang, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Program aplikasi pelaporan kekerasan adalah cara inovatif untuk melaporkan kekerasan yang dapat digunakan oleh korban kekerasan. Sistem dari aplikasi Sakti diharapkan dapat membantu beberapa pihak dengan fitur yang kami buat, seperti Sakti Bot Counseling. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berbicara dengan chatbot kapan saja. Chatbot dapat memberikan dukungan emosional, nasihat, dan langkah-langkah awal yang dapat diambil oleh korban kekerasan. Kemudian ada lokasi UPDD. Pengguna bisa mengakses data untuk lokasi dan kontak person UPTD Kemen PPA di tiap wilayah di Indonesia. Lalu ada laporan kekerasan. Pengguna dapat dengan mudah menghubungi layanan darurat hanya dengan satu sentuhan tombol, mempercepat respon dalam situasi darurat. Dan yang terakhir ada data kekerasan yang menampilkan data jumlah kekerasan dan peta persebaran zona kekerasan beserta statistik kekerasan untuk tiap daerah. Untuk metode pelaksanaan, kami melaksanakan tiga metode. Yang pertama ada pengumpulan data sekunder,
Data sekunder ini digunakan untuk merancang fitur aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan. Kemudian ada penyusunan desain teknis. Desain teknis ini memastikan aplikasi dapat memenuhi fungsi pelaporan kekerasan dengan cepat dan efisien. Dan yang terakhir ada pembuatan prototipe. Mengembangkan prototipe aplikasi untuk mendukung terciptanya aplikasi yang efektif untuk menangani kasus kekerasan. Skill dan potensi. Aplikasi Sakti memiliki 4 fitur utama, yaitu ada Sakti Bot Counseling, laporan kekerasan, lokasi UPTD, dan data kekerasan. Sakti Bot Counseling berguna ketika para pengguna aplikasi Sakti ingin berkonsultasi online. Kemudian ada laporan kekerasan. Fitur laporan kekerasan digunakan ketika para korban ingin melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami. Kemudian ada Pasi UPTD. Pasi UPTD digunakan untuk pengguna yang ingin tahu di mana sih tempat konsultasi secara offline atau dekat dengan daerah mereka masing-masing. Kemudian ada data kekerasan. Data kekerasan berada di halaman utama. Mereka bisa melihat jumlah kasus per tahun atau per update per harinya. Ada jumlah kasus korban laki-laki, dan jumlah kasus korban perempuan. Potensi dari aplikasi Sakti ini ialah meningkatkan efektivitas pelaporan kekerasan, mengurangi resiko kekerasan lebih lanjut melalui evakuasi cepat. Kesimpulannya, kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia kian hari terus bertambah. Dengan berbagai macam faktor yang mendorong terjadinya tindakan ini, tentunya perlu menjadi perhatian kita agar kejadian semacam ini tidak terjadi kepada teman, keluarga, tetangga, atau bahkan diri kita sendiri. Tentunya, dalam mensukseskan tujuan dari aplikasi ini, sangat diperlukan perhatian dari semua kalangan yang terkait, mulai dari masyarakat hingga pemerintah dalam memutuskan rantai kasus ini. Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan kejadian tindak kekerasan dan tindak pemerintah guna merespon laporan masyarakat sangat diperlukan. Dengan hadirnya aplikasi Sakti, kami percaya bahwa ini adalah langkah maju dalam upaya perlindungan korban kekerasan, khususnya perempuan. Mari kita ciptakan masa depan yang lebih aman dan terlindungi bagi kita semua. Saya mewakili teman-teman saya, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.